Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sri Andini dengan NIM C1C020066. Baiklah, pada kesempatan kali ini dalam mata kuliah metodologi penelitian, saya akan membahas mengenai analisis deskriptif. Nah, adapun pokok pembahasan yang akan saya bahas yaitu yang pertama yaitu mengenai analisis deskriptif, lalu langkah deskriptif, contoh serta penerapan dari analisis deskriptif. Yang kedua yaitu mengenai alat kerja, cara kerja, dan keuntungan dari analisis deskriptif. Dan yang ketiga yaitu mengenai definisi metode deskriptif serta jenis penelitian deskriptif. Saja ke materi yang pertama mengenai analisis deskriptif. Analisis deskriptif di sini merupakan suatu metode analisis statistik yang bertujuan untuk memberikan deskripsi atau gambaran mengenai subjek penelitian berdasarkan data variabel yang diperoleh dari kelompok subjek tertentu. Adapun langkah dari analisis deskriptif itu sendiri, di mana dalam melakukan penelitian yang menggunakan proses metode analisis deskriptif ini memiliki beberapa langkah yang dapat diikuti, antara lain yaitu yang pertama, kita melakukan perumusan masalah. Yang kedua, menentukan jenis informasi atau data yang akan kita gunakan, lalu menentukan prosedur pengumpulan data, yang keempat yaitu melakukan pengolahan data, di mana melakukannya ini mengambil keputusan berdasarkan hasil analisis data. Selanjutnya, nah, adapun contoh dan penerapan dari analisis deskriptif, yaitu analisis deskriptif ini sangat sering digunakan dalam berbagai macam penelitian. Bahkan biasanya analisis deskriptif ini tidak hanya digunakan sebagai analisis utama, di mana sebagai contoh, jika seorang ingin melakukan analisis klasifikasi terhadap data mahasiswa, maka untuk mengetahui gambaran umum dari data mahasiswa tersebut diperlukan proses analisis deskriptif seperti mengetahui nilai rata-rata, nilai maksimum, nilai minimum, nilai tengah, standar deviasi, nilai modus, dan nilai-nilai lainnya. Selanjutnya, nah untuk alat kerja dari analisis deskriptif itu ada 4. Yang pertama di sini ada pengukuran frekuensi, di mana alat ini digunakan untuk memahami seberapa sering peristiwa atau reaksi tertentu akan terjadi, di mana ini merupakan sangat penting untuk analisis deskriptif. Tujuan utama dari pengukuran frekuensi ini adalah untuk memberikan sesuatu seperti hitungan atau persentase. Yang kedua yaitu ukuran tendensi sentral, di mana ini menemukan kecenderungan atau respons sentral atau rata-rata, di mana ini sangat penting dalam analisis deskriptif. 3 standarnya itu seperti rata-rata, median, modus yang digunakan untuk menghitung tendensi sentral. Lalu selanjutnya yaitu ada ukuran dispersi, di mana dalam memahami data yang didistribusikan di seluruh rentang, maka distribusi semacam ini dapat diukur dengan menggunakan matriks dispersi seperti rentang atau standar deviasi. Dan yang keempat atau terakhir yaitu ukuran posisi, di mana kita harus menemukan lokasi nilai atau tanggapan mengenai hal-hal lain, di mana aspek ini dari analisis deskriptif. Di bidang pengetahuan ini, metrik seperti kuartil dan persentil sangat bermanfaat. Lalu selanjutnya ada cara kerja dari analisis deskriptif, yaitu ada 4 langkah. Yang pertama yaitu kita harus mengidentifikasi matriks, di mana ini merupakan langkah awal yang harus dilakukan untuk menghitung atau mengidentifikasi matriks yang akan diukur. Yang kedua, kita harus identifikasi data yang diperlukan. Jadi kita harus menentukan data yang sekiranya berhubungan dan bisa dibilang ini merupakan tahap analisis deskriptif yang paling menantang, sebabnya kita harus mencari sebanyak mungkin data yang relevan. Yang ketiga yaitu ada ekstraksi data, di mana tahap ini biasanya akan memerlukan waktu yang lama, di mana pada analisis tingkat lanjut, ekstraksi akan diikuti dengan pemodelan data. Yang terakhir yaitu ada analisis data atau analisis data ini kita harus menggunakan alat, di mana pemilihan alatnya ini harus disesuaikan dengan kebutuhan dan data yang didapatkan. Selanjutnya ada keuntungan dari analisis deskriptif, di mana analisis deskriptif ini merupakan analisis bisnis yang paling mendasar dan tidak memerlukan metode yang rumit. Oleh karenanya, analisis ini mudah dilakukan,
Selain itu, sekarang juga banyak tersedia tools baik berupa aplikasi, software maupun platform khusus untuk melakukan analisis deskriptif. Jadi kita tinggal menyesuaikan dengan kebutuhan dan budget kita. Nah, meski sederhana, analisis deskriptif ini mampu menjawab semua pertanyaan dengan kompleks. Nah, tadi kan membahas mengenai analisis deskriptif. Di sini ada yang namanya metode deskriptif. Jadi metode deskriptif ini diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek dalam penelitian, baik itu berupa orang, lembaga, masyarakat, dan yang lainnya pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang ada. Di mana jenis-jenis dari metode deskriptif ini ada 6. Yang pertama ada metode survei, lalu metode deskripsi kesinambungan, lalu ada penelitian studi kasus, penelitian perpustakaan atau studi kajian, lalu ada penelitian tindakan atau action research, dan yang terakhir yaitu penelitian analisis pekerjaan atau aktivitas. Baiklah, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.